Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan. Fang Yuan dengan cepat berhenti karena ketakutan. Meskipun dia menggunakan cacing minuman keras sebelumnya, itu digunakan untuk menyempurnakan esensi purba dan meningkatkan kualitasnya dengan satu alam kecil. Kapan dia pernah menggunakan esensi purba perak salju yang kualitasnya jauh lebih tinggi? Tanpa pilihan, Fang Yuan hanya bisa mengurangi jumlah yang digunakan setiap kali, dan juga memperlambat ombak yang menabrak dinding bukaannya. Untuk berpikir juga akan ada masalah ketika kualitas esensi purba terlalu tinggi. Fang Yuan sedikit kesal. Dalam kegelapan, Bai Ningbing mendengar ini dan memutar matanya. Kesempatan anugerah macam apa ini? Jika ada orang lain yang tahu, mereka mungkin akan menamparnya sampai mati karena marah. Ini benar-benar kekhawatiran yang membahagiakan. Setelah 4 jam, esensi purba perak salju 6% ini akhirnya habis. Dinding lubang batu kasarnya sudah menunjukkan kilauan hanya dari satu putaran kultivasi ini. Itu seperti batu giok kasar yang mulai mengeluarkan kilau yang layak untuk kualitasnya setelah diproses. Cepat, transfer 10% lagi. Fang Yuan mendesak. Seperti ini, mereka berkultivasi sepanjang malam. Ketika ayam jantan berkokok di pagi hari, cahaya mulai bersinar melalui jendela, dan Fang Yuan perlahan membuka matanya. Matanya bersinar dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Dia melihat telapak tangannya dan mengepalkan tinjunya, peringkat 1 tahap puncak. Hanya 1 malam kultivasi, menyebabkan dia naik dari peringkat 1 tahap atas ke peringkat 1 tahap puncak. Betapa kecepatan ilahi ini. Sejak Fang Yuan mulai berkultivasi, dia tidak pernah merasa begitu nyaman dan riang, bahkan di kehidupan sebelumnya. Perasaan seperti itu hampir membuat ketagihan. Sebagai contoh, ketika dia memiliki bakat kelas C, dia berkultivasi seperti siput. Menggunakan cacing minuman keras, dia berjalan. Dengan bakat kelas A dan teratai harta karun esensi surgawi, dia berlari. Tapi apa-apaan ini? Dengan kesatuan daging tulang Gu ini, sepertinya dia melayang dengan 2 sayap. Bahkan Bai Ningbing tercengang. Dia pintar dan dengan cepat menyadari bahwa Gu ini memiliki kegunaan lain yang lebih besar. Gu ini juga bisa membantu menerobos alam yang luas. Cacing minuman keras hanya dapat meningkatkan kultivasi dengan alam kecil, dan Master Gu harus mengandalkan esensi purba mereka sendiri saat menerobos alam besar, sehingga bakat sangat penting. Tetapi dengan kesatuan daging tulang Gu ini, mereka bisa menggunakan esensi purba orang lain saat menerobos ke alam lain. Ini adalah keuntungan gila. Dengan Gu ini, Gunung Bai Gu benar-benar sukses. Bahkan jika saya mengorbankan teratai harta karun esensi surgawi, itu akan sepadan. Pada saat ini, cahaya pagi memasuki rumah pertanian, dan Bai Ningbing menghela nafas keras. Dunia ini menampung begitu banyak jenius hebat. Cendekiawan tulang abu-abu hanyalah Master Gu peringkat 4, tetapi dia berhasil menemukan kesatuan daging tulang Gu. Dia adalah seorang jenius sejati. Semua Master Gu dengan gelar memiliki spesialisasi masing-masing. Sebagai perbandingan, Fang dan Bai hidup dalam ketidakjelasan. Di bawah terik matahari, di ladang. Bibi, istirahatlah, aku akan membantumu. Fang Yuan meraih cangkul dari tangan wanita tua itu. Wanita tua itu tidak bisa bersaing dalam kekuatan melawan Fang Yuan yang muda dan kuat. Dia merasa senang melihat cangkulnya direnggut, tersenyum sampai giginya terbuka. Ah, di mana saya bisa menemukan anak yang begitu luar biasa. Sejak kultivasi ganda pertama, 2 hari telah berlalu. Rencana awalnya adalah untuk menginap semalam dan pergi, tetapi setelah menggunakan kesatuan daging tulang Gu, Fang Yuan menikmati kecepatan kultivasi yang cepat dan memutuskan untuk mengubah rencananya, untuk pergi hanya setelah dia mencapai peringkat 2 setidaknya setelah dia mencapai peringkat 2. Lagi pula, masih ada 2 hingga 3 tahun sebelum batu itu ditemukan, dia tidak terburu-buru. Bai Ningbing tidak keberatan, ada perbedaan besar antara peringkat 1 dan peringkat 2. Menjadi Gu Master peringkat 2 akan sangat membantu perjalanan mereka. Dengan demikian, mereka tinggal di desa dan tidak pergi. Wanita tua itu juga tidak mengusir mereka. Yang benar adalah dia ingin keduanya tinggal di sana selamanya. Mereka bekerja dengan sangat rajin,
dan meskipun yang satu sedikit bodoh sementara yang lain jelek, mereka adalah anak-anak yang jujur. Fang dan Bai bekerja di siang hari, yang satu memiliki kekuatan dua babi hutan, sementara yang lainnya memiliki kekuatan buaya. Di antara manusia itu seperti memiliki kekuatan ilahi. Pekerjaan pertanian sangat mudah, semudah pai. Selain itu adalah rumah seorang wanita tua. Pekerjaan berat apa yang bisa ada? Setiap hari Fang dan Bai hanya tidur sedikit, tetapi masih penuh energi. Gaya hidup seperti itu, dibandingkan dengan bergerak di alam liar dan hidup dalam kondisi yang keras, sambil mengkhawatirkan keselamatan mereka, seperti surga. Fang Yuan menggunakan seluruh waktu luangnya untuk berkultivasi, seperti dia kecanduan. Dengan kesatuan daging tulanggu, kecepatannya hanya bisa digambarkan dengan pepatah, 1000 mil sehari. Dia mencapai tahap puncak peringkat 1 di malam pertama. Dan dalam beberapa hari terakhir, dia terus membangun fondasinya, dan dinding bukaannya sudah berubah menjadi jernih. Pada tingkat ini, dia akan mencapai peringkat 2 dalam beberapa hari. Seiring bertambahnya berapa kali mereka berkultivasi, status kesatuan daging tulanggu meningkat di hati Fang Yuan, melampaui tengkorak darah Gu dan teratai harta karun esensi surgawi, hanya lebih rendah dari jangkrik musim gugur musim semi. Bahkan tidak perlu menyebutkan cacing minuman keras yang hanya bisa membangkitkan satu alam kecil, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesatuan daging tulang Gu. Adapun tengkorak darah Gu, itu membutuhkan terlalu banyak investasi dan waktu. Meskipun teratai harta karun esensi surgawi itu bagus, itu hanya bisa memberikan bantuan kepada Gu Master yang sendirian. Adapun kesatuan daging tulang Gu ini, menurut ungkapan Bai Ningbing, itu adalah Gu yang dapat mengubah bahkan struktur masyarakat. Ini tidak berlebihan dan sangat diakui oleh Fang Yuan. Kesatuan daging tulang Gu adalah Gu peringkat rendah, bahkan peringkat 1 atau 2 Gu Master bisa menggunakannya. Meskipun memiliki banyak persyaratan penyempurnaan, standarnya benar-benar tidak tinggi, dan klan dengan sumber daya yang cukup dapat dengan mudah menyempurnakan Gu ini. Gu ini tidak berguna bagi penyendiri, tetapi bagi klan atau sekte, ini adalah senjata ilahi. Dengan menggunakan jalan pintas ini, tetua klan dapat mengasuh para junior, mengurangi waktu dan dana yang dibutuhkan untuk membesarkan Master Gu, berlipat ganda. Dengan kesatuan daging tulang Gu ini, itu tidak lagi memelihara Gu Master, tetapi menciptakan Gu Master secara berkelompok. Itu adalah perbedaan antara langit dan bumi. Karena Gu ini, Fang Yuan bahkan berubah pikiran malam sebelumnya, mendapatkan keinginan untuk mengubah rencananya bertarung sendirian menjadi membangun kekuatannya sendiri. Mengenai topik itu, kekuatan terorganisir hanyalah alat yang harus digunakan. Fang Yuan telah menciptakan sekte iblis sayap darah di kehidupan sebelumnya, dan jika dia ingin mendirikan organisasi dalam kehidupan ini, itu akan jauh lebih mudah karena dia sudah mengalaminya. Tetapi untuk mendirikan sebuah organisasi, yang paling penting adalah menduduki wilayah yang dipenuhi dengan sumber daya. Dan di bawah lapisan kontrol, kumpulkan orang dan gunakan kekuatan mereka untuk berkultivasi bersama. Kultivasi Gu Master seperti berenang ke hulu, itu adalah perjalanan akumulasi dan sumber daya yang dibutuhkan secara alami. Jadi untuk peringkat 5 Master Gu ke bawahnya, memiliki bantuan organisasi akan membantu dalam kultivasi mereka. Namun, begitu mereka mencapai peringkat 6 dan mengalami perubahan kualitatif, berubah dari fana menjadi abadi, dengan kekuatan langit dan bumi berkumpul di dalamnya, sebuah organisasi menjadi tidak berguna bagi mereka. Mengetahui hal ini, mudah untuk memahami rencana Fang Yuan. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan mendirikan sekte iblis sayap darah untuk mengumpulkan sumber daya. Dalam kehidupan ini, dengan pengetahuannya tentang banyak warisan dan rahasia, dia bisa dengan mudah melahap sumber daya ini dan naik ke peringkat 6 jauh lebih cepat. Mengapa dia perlu membuang waktu dan tenaga untuk menciptakan kekuatannya sendiri? Tapi sekarang dia memiliki kesatuan daging tulang Gu, itu akan jauh lebih cepat dari yang dia asumsikan sebelumnya jika dia membuat sebuah organisasi. Akan ada lebih sedikit investasi, tetapi hadiah yang lebih besar, menciptakan Master Gu secara berkelompok dan dengan cepat membentuk kekuatan yang besar. Tetapi setelah Fang Yuan memikirkannya sampai pagi, dia menghilangkan gagasannya tentang menciptakan kekuatan. Jika dia benar-benar mengandalkan persatuan daging tulang Gu untuk menciptakan organisasi, itu akan mencari kematian.
Senjata ilahi seperti itu pasti akan menarik keserakahan semua kekuatan besar, jika terungkap. Bukan untuk mengatakan bahwa dia memulai dari awal, bahkan seorang pemimpin klan dengan beberapa fondasi tidak akan berani menggunakan kesatuan daging tulang Gu secara terbuka. Itu benar-benar menarik kecemburuan orang lain. Bahkan klan Wu, klan nomor 1 di perbatasan selatan, tidak akan berani menggunakannya sendirian. Fang Yuan memperkirakan perlu ada aliansi setidaknya klan Wu, klan Fei, klan Tai dan klan Sang untuk menjaga dari keserakahan semua Master Gu di seluruh dunia, jika mereka menggunakan kesatuan daging tulang Gu dalam skala besar. Jika saya ingin menciptakan kekuatan, bahkan jika itu mulai terlihat cerah, saya akan dimusnahkan dari semua sisi. Pada saat itu, bahkan jika saya melarikan diri, fondasi yang saya ciptakan akan hilang. Pada akhirnya, saya bahkan akan menjadi pecundang total, dikejar oleh semua orang. Fang Yuan benar-benar tenang, mengetahui bahwa ini adalah jalan mati, sehingga dia menegaskan keinginannya untuk bertarung sendirian dalam pertempuran skala besar. Tapi sejujurnya, Bai Sheng dan Bai Hua cukup cerdas. Di kehidupan mereka sebelumnya, meskipun mereka menggunakan kesatuan daging tulang Gu dan menjadi bintang kembar yang benar, mereka tidak menggunakan kekuatan ini untuk menumbuhkan kekuatan klan mereka. Dengan penyesatan mereka yang disengaja, meskipun reputasi GGU kesatuan daging tulang telah mapan, orang-orang sangat meremehkan kemampuannya. Fang Yuan mengenang, dan merasakan kebijaksanaan dalam dua bintang kembar ini. Bisa datang ke Gunung Baigu kali ini dan membunuh saudara kandung sebelum waktunya, bisa dianggap sebagai pencapaian besar. Tapi Fang Yuan berpikir lagi, kesatuan daging tulang Gu ini hanya dapat digunakan oleh dua orang. Bai Hua dan Bai Sheng pasti menggunakan metode penyempurnaan pada gulungan. Tanpa perubahan unik saya, kesulitan dalam mendefinisikan kesatuan daging tulang Gu sangat meningkat. Mungkin saja mereka bahkan tidak memikirkan prospek ini. Setelah banyak berpikir, kepala Fang Yuan mulai sakit. Dia membajak ladang di bawah terik matahari saat dia menggelengkan kepalanya, mengumpulkan pikirannya yang tersebar. Bagaimanapun, hal-hal ini tidak penting dan tidak ada gunanya memikirkannya. Sayangnya, saya tidak memiliki cacing Gu yang membantu berpikir seperti Gu yang berpikir kreatif, Gu hati yang cerdas, Gu yang bijaksana dan pikiran petir Gu. Bahkan setidaknya, kutu buku sudah cukup. Sepertinya saya hanya bisa membelinya ketika saya sampai di kota klan Sang. Ladang wanita tua itu kecil, Fang Yuan dengan cepat membajak setengahnya, ketika Bai Ningbing merasa tertarik dan mulai membantu atas kemauannya sendiri. Dia telah melihat petani membajak ladang di Gunung King Mao, tetapi saat itu dia masih bingung, dan sekarang dia dalam keadaan ini, dia ingin mengalami keajaiban di dalamnya. Hanya ketika malam menjelang, mereka mulai makan di depan rumah wanita tua itu. Kamu pasti lapar, masih ada ubi jalar di dalam panci, itu pasti akan mengenyangkanmu. Wanita tua itu menyeringai saat dia menyendok dua mangkuk nasi. Padi ini bukan beras unggul dari rumput kantong padi, melainkan biji-bijian kasar. Namun, keduanya bukan pilih-pilih makanan. Makan perlahan, aku punya kabar baik untuk dibagikan kepada kalian berdua. Di atas meja, wanita tua itu tersenyum misterius. Bibi, kabar baik apa yang kamu miliki? Fang Yuan segera bertanya dengan senyum bodoh. Saat dia bertanya, seorang lelaki tua masuk dari luar. Bai Ningbing diam-diam melirik lelaki tua itu. Lelaki tua ini adalah seorang Gu Master. Namun, dia hanya memiliki kultivasi tahap awal peringkat 1 dan sudah sangat tua, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anak muda, ini kepala desa kita. Wanita tua itu memperkenalkan pria itu. Fang Yuan dan Bai Ningbing buru-buru berdiri. Fang Yuan menggaruk kepalanya tampak gelisah, kepala desa yang terhormat, saya. Dia bahkan belum memperkenalkan dirinya ketika kepala desa melambaikan tangannya sambil tersenyum, aku tahu, kalian berdua adalah orang luar. Master Gu bisa merasakan aura Master Gu lainnya. Namun, Fang dan Bai menyembunyikan nafas Gu di telinga mereka, aura Gu Master mereka disembunyikan, dan kepala desa tidak dapat mendeteksinya. Kepala desa tua telah memperoleh laporan tentang kedua orang asing ini beberapa hari yang lalu. Tapi dia tidak mengingatnya. Hari-hari ini, selain Fang dan Bai, ada banyak orang baru yang datang ke desa dan menginap. Jika kamu ingin datang, datang saja, mengapa perlu membawa hadiah? Wanita tua itu menggerutu.
Kepala desa tua itu tidak datang dengan tangan kosong, dia memegang seutas ikan yang diikat. Saya menangkap ikan pagi ini dari kolam. Gigi Anda tidak dalam kondisi baik, minumlah sup ikan untuk memulihkan kesehatan Anda. Kepala desa tua itu tersenyum. Wanita tua itu menatapnya dengan kasar sebelum menerima ikan itu, aku akan memasak sup ikan. Orang bisa merasakan kebahagiaan dalam suaranya. Bai Ningbing tidak bisa merasakan apapun dari bagaimana kedua orang tua itu berperilaku dan berbicara satu sama lain. Tatapan Fang Yuan, bagaimanapun, melintas, menyadari lelaki tua ini dan wanita tua itu mungkin telah jatuh cinta di usia tua ini. Bibi, biarkan aku melakukannya. Fang Yuan segera berkata, kalian duduk saja dan mengobrol. Ada kabar baik. Wanita tua itu dengan cepat melambaikan tangannya, menunjukkan Fang dan Bai untuk duduk. Saya telah menceritakan kisah Anda kepada penduduk desa, kepala desa adalah Gu Master, dia dapat membantu kalian. Guru Gu, mata Fang Yuan segera terbuka selebar piring, dia tampak tertegun dan bingung saat dia berdiri di sana. Bai Ningbing hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya pada ekspresi Fang Yuan. Dia juga melakukan yang terbaik untuk menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi penampilannya jelas jauh di belakang Fang Yuan, dan dia tahu ini dengan jelas. Kepala desa tua itu tertawa terbahak-bahak mendengar ekspresi Fang Yuan, dia segera merasa pria jelek dan konyol ini agak menggemaskan. Dibandingkan dengan Bai Ningbing yang hanya terlihat agak tercengang, kepala desa tua itu lebih menyukai Fang Yuan. Datang dan duduklah, kalian berdua anak muda, jangan pendiam. Dia melambai dan duduk lebih dulu. Fang Yuan bertindak malu-malu sebelum dia duduk sambil mengisap keras, dia tampak gugup. Bai Ningbing juga mengikuti ekspresinya dari belakang, tetapi itu terlihat agak tidak wajar. Kepala desa tua, bagaimanapun, tidak curiga apa-apa, ku dengar kalian pergi menjual bumbu dan daging asin, tetapi sayangnya menemukan binatang buas. Bibimu menceritakan segalanya kepadaku, kamu telah banyak membantunya akhir-akhir ini. Saya memiliki beberapa daun maple ungu di sini. Dalam beberapa hari, karavan akan datang ke sini. Kamu bisa menjual daun maple ungu ini dan memulihkan modalmu. Ketika Bai Ningbing menyadari ini adalah kabar baik yang dibicarakan wanita tua itu, dia langsung kehilangan minatnya. Ini. Fang Yuan tergagap kebahagiaan, air mata mengalir keluar dari matanya saat dia tersedak emosi. Yang terhormat, Anda benar-benar orang yang baik, orang yang hebat. Kepala desa tua itu menepuk bahu iblis ini dan mencoba bersimpati, tidak perlu mengatakan itu. Setiap orang memiliki pasang surut dalam hidup. Tapi saya tidak bisa begitu saja memberikan daun maple ungu ini kepada Anda, jika tidak, penduduk desa akan mengatakan sesuatu tentang hal itu. Bagaimana dengan ini, bantu membajak ladang di ujung timur desa, kamu hanya perlu melakukannya selama 7 hari sampai karavan tiba. Dia sebenarnya sangat berterima kasih kepada Fang dan Bai. Dia adalah manusia yang lahir dan dibesarkan di desa ini, dia dan wanita tua itu adalah kekasih masa kecil. Tapi urusan dunia berubah-ubah, wanita tua itu dinikahkan dengan orang lain. Selama satu waktu ketika karavan datang, seorang Gu Master memperhatikan kecerdasannya dan memberinya bantuan, mengubahnya menjadi Gu Master. Karena itu, dia menjadi kepala desa. Meskipun dia masih memiliki perasaan terhadap wanita tua itu, keduanya memiliki keluarga dan anak dan itu akan meninggalkan kesan buruk jika dia terlalu berhubungan dengannya. Meskipun dia adalah kepala desa, dia tidak bisa dengan berani membantunya. Dia benar-benar diam-diam mengamati Fang dan Bai, dan merasa sifat mereka tidak buruk, mereka pekerja keras dan anak-anak yang jujur, hanya saja keberuntungan mereka agak buruk. Oleh karena itu, ketika wanita tua itu menceritakan kisah mereka kepadanya, dia segera setuju untuk membantu. Kamu setuju dengan kepala desa saat makan malam. Apakah kamu benar-benar berpikir untuk membajak ladang selama 7 hari untuk gerobak ungu apapun yang tertinggal? Di rumah pada malam hari, Bai Ningbing dengan bingung bertanya. Daun maple ungu tentu saja bukan tujuan saya yang sebenarnya. Apakah Anda tidak mendengar saat makan? Sebuah karavan akan melewati tempat ini. Fang Yuan menjawab, lalu apa? Bukankah kamu menyebutkan bahwa karavan melewati Gunung Ziyu sepanjang tahun? Karavan lewat setahun sekali kadang-kadang, dan kadang-kadang, setengah tahun sekali. Apa yang tidak saya duga adalah bahwa karavan akan datang hanya dalam beberapa hari.
Saya membuat beberapa pertanyaan tidak langsung dan menemukan bahwa karavan ini melakukan perjalanan dari timur ke barat. Bahkan jika itu tidak pergi ke kota Klansang, setidaknya itu akan melakukan perjalanan di sepanjang tujuan kita. Bai Ningbing tiba-tiba mengerti, kamu ingin bergabung dengan karavan dan meminjam kekuatan mereka untuk mencapai kota Klan Sang. Dia merenungkannya sebentar, semakin merasa ini adalah metode yang bagus. Pertama-tama, rumput telinga yang mendengar bumi hancur, mereka tidak memiliki gu investigasi yang berarti akan sangat merepotkan jika mereka bepergian sendiri. Kedua, mereka telah melakukan kejahatan, klan Bai pasti mengejar mereka tanpa istirahat. Bergabung dengan karavan adalah cara yang bagus untuk menutupi jejak mereka. Akhirnya, mereka memiliki gu penyembunyian nafas dan bisa menyamar sebagai manusia. Karavan pasti akan mengambil tindakan pencegahan terhadap gu master asing, tetapi pasti tidak akan memiliki banyak kewaspadaan terhadap manusia. Bahkan jika mereka ditemukan, tidak akan ada masalah, ketika saatnya tiba, dengan kultivasi peringkat 3 dan peringkat 2, mereka masih bisa melarikan diri. Kepala karavan biasanya memiliki kultivasi peringkat 3. Mereka yang peringkat 4 seperti Jiafu cukup langka. Tapi bahkan jika kita menyamar sebagai manusia, bisakah kita dengan santai memasuki karavan? Bai Ningbing memikirkannya, tetapi masih memiliki kekhawatiran ini. Fang Yuan terkekeh, tentu saja, kita tidak akan bisa begitu saja bergabung dengan karavan, kita akan membutuhkan penjamin bahkan sebagai manusia. Tapi saya pikir kepala desa tua dapat menyelesaikan masalah ini untuk kita. Baru pada saat itulah Bai Ningbing merasa lega dan melepaskan kekhawatirannya. Saya tidak khawatir apa-apa. Memang, dengan kelicikan orang ini, bagaimana mungkin dia tidak memikirkan celah ini? Pikirnya, baiklah, saya akan bisa menembus ke peringkat 2 tahap awal setelah 7 hari. Dan saya pikir sudah waktunya untuk menggunakan tulang besi gu dan tulang giok gu. Mulut Bai Ningbing bergerak-gerak sebelum berkata dengan ringan, saya sudah memberi tahu Anda sebelumnya untuk menggunakannya, tetapi Anda tidak setuju dan hanya memeliharanya dengan selama berhari-hari, membuang-buang begitu banyak susu musim semi. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam, anak muda, kamu bodoh dan dengan demikian tidak takut betapa banyak rasa sakit yang terlibat dalam hal ini. Malam ini, kita tidak akan melakukan kultivasi ganda. Aku perlu mengistirahatkan pikiranku dengan benar sebelum aku menggunakan tulang besi gu besok malam. Keesokan harinya, Fang dan Bai pergi bekerja di ladang di ujung timur desa seperti kesepakatan mereka. Fang Yuan sengaja bekerja dari pagi sampai matahari terbenam. Tubuh Hai mengandung kekuatan yang sangat besar, sedikit pekerjaan ini bahkan tidak layak untuk disebutkan, tetapi dia sudah bisa mendengar petani lain memperhatikannya dan bahkan mengaguminya. Di malam hari, dia duduk bersila di tempat tidur dan berkonsentrasi untuk mentransfer esensi purba ke tulang besi gu di dalam lubangnya. Gu ini seperti tulang, dengan ujung bulat dan halus, dan area tengah yang ramping. Seluruh tulangnya hitam legam seolah-olah terbuat dari besi. Gu ini adalah gu peringkat 3 dan membutuhkan konsumsi instan esensi purba dalam jumlah besar untuk diaktifkan. Fang Yuan hanyalah master gu peringkat 1 dan seharusnya tidak bisa menggunakannya. Tetapi setelah Bai Ningbing mentransfer banyak esensi purba perak saljunya, dia hampir tidak memenuhi syarat untuk mengaktifkannya. Esensi purba perak salju yang ditransfer hampir sepenuhnya habis untuk ditransfer ke tulang besi gu. Gu ini pertama-tama mengeluarkan cahaya gelap sebelum segera meleleh menjadi cairan besi, itu terbang keluar dari lubang dan bergabung dengan kerangka Fang Yuan. Nyeri, rasa sakit yang hebat dan tak terbayangkan. Fang Yuan merasa hatinya dicap oleh besi merek panas yang mendidih, dimanapun cairan besi yang melewati tulang terasa seperti sedang dipanggang dalam bara api. Rasa sakit semacam ini bahkan menembus jiwa, wajah Fang Yuan terdistorsi di bawah rasa sakit. Segera setelah itu, tetesan keringat mulai jatuh dari dahi Fang Yuan, dan pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Setelah beberapa lama, Fang Yuan tidak tahan lagi dengan rasa sakit dan mengerang. Ekspresi Bai Ningbing berubah. Karena kegelapan, dia tidak dapat melihat dengan jelas ekspresi dan situasi Fang Yuan sebelumnya, tetapi dari erangan tertindas ini, dia menilai rasa sakit ini bukan masalah kecil. Dia tahu kemauan gila apa yang dimiliki Fang Yuan, dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun bahkan ketika seluruh tubuhnya tertutup api.
Tetapi setelah menggunakan tulang besi Gu, dia mengeluarkan suara seperti itu. Dari sini, orang bisa mengetahui betapa hebatnya rasa sakitnya. Di antara kultivasi Gu Master, 3 aspek besar pemeliharaan, penggunaan, dan pemurnian. Dalam hal penggunaan, beberapa Gu sangat aneh. Tulang besi Gu adalah salah satunya, memberikan rasa sakit yang sangat hebat saat digunakan. Sayangnya, seseorang perlu menanggung rasa sakit ini, dan jika mereka kehilangan kesadaran di tengah-tengah, semua upaya mereka akan. Secara historis, banyak Master Gu terkenal telah meninggal karena rasa sakit menggunakan Gu seperti tulang besi Gu. Fang Yuan mengatupkan giginya dan bertahan, rasa sakit yang tak tertahankan terus membanjiri, dia tanpa sadar mengeluarkan beberapa erangan seperti mendengus dari hidungnya. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya hampir lumpuh karena rasa sakit, dia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan lagi di rahangnya. Ketika semua tulangnya diwarnai lapisan hitam oleh besi cair, dia akhirnya rileks, dan hampir seketika, semburan pusing menyerangnya, matanya pingsan dan dia mulai kehilangan kesadaran. Namun, dia dengan paksa bertahan, dan setelah menarik napas dalam-dalam, dia perlahan berbaring. Apakah sudah berakhir? Suara Bai Ningbing datang dari kegelapan. Tentu saja. Fang Yuan menghisap udara dingin, suaranya serak tapi stabil. Tidurlah, kita masih harus bekerja besok. Baik. Bai Ningbing merasa sangat kecewa ketika dia menyadari Fang Yuan masih bisa berpikiran jernih. Jika dia pingsan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan Yang Gu. Tidak, itu tidak benar. Yang Gu ada di dalam lubang Fang Yuan, bagaimana saya bisa mengeluarkannya tanpa sarana khusus? Memikirkan hal ini, dia melepaskan pikiran gelapnya. Keesokan harinya, Fang Yuan tidak pergi bekerja, melainkan tinggal di tempat tidur. Rasa sakit yang hebat masih berlama-lama dan menyiksanya. Jika dia membuat sedikit gerakan, rasa sakit hebat yang muncul terasa seperti gergaji mesin menggergaji sarafnya. Rasa sakit untuk sementara mendominasinya dan menempatkannya dalam keadaan yang sangat lemah. Jangankan pekerjaan pertanian, dia bahkan tidak bisa meninggalkan tempat tidur dan berjalan. Pada saat ini, Bai Ningbing menyadari bahwa Fang Yuan telah secara paksa menjaga fasad tadi malam. Akibatnya, dia pergi ke pertanian dan melakukan pekerjaan sendirian. Menjelang malam, Fang Yuan bisa melakukan beberapa gerakan. Bai Ningbing menolak untuk mempercayainya dan menggunakan Gu tulang giok. Jelas, dia menemukan jumlah rasa sakit yang tidak masuk akal yang diderita Fang Yuan. Meski sombong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang kesakitan dan bahkan meraih spray. Namun, meskipun seluruh tubuhnya gemetar dan gemetar, dia bisa bertahan sampai akhir. Pusing yang hebat menyerangnya segera setelah keberhasilannya, dia jatuh di tempat tidur dan langsung kehilangan kesadaran. Pada hari kedua, giliran Bai Ningbing yang berbaring di tempat tidur, sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Fang Yuan sebagian besar telah pulih, pergi dari membajak ladang di timur dusun. Wanita tua itu masuk ke kamar, bertanya dengan prihatin. Bai Ningbing terus mengatakan dia baik-baik saja, bahwa dia lelah setelah seharian bekerja fisik, dan bahwa dia hanya perlu istirahat selama sehari. Wanita tua itu tersenyum pengertian, memang kamu lelah, tindakanmu 2 hari terakhir ini sedikit keras, aku bisa mendengar semuanya. Apa? Bai Ningbing tidak bisa memahaminya. Nona muda, berhentilah menyembunyikannya dariku, aku bisa tahu 1 mil jauhnya. Wanita tua itu tertawa. Pupil Bai Ningbing menyusut, apakah identitasnya terungkap, bagaimana itu bisa terjadi? Seketika, niat membunuh yang mendalam muncul dalam dirinya, tetapi dia tidak tahan untuk melakukannya. Dia bisa dengan dingin menyaksikan saudara kandung klan Bai terbakar sampai mati, tetapi itu karena klan Bai ditakdirkan untuk menjadi musuh mereka. Meskipun dia bangga, dia tidak tanpa ampun seperti Fang Yuan, terhadap orang-orang yang telah membantunya, dia tidak akan bisa bertindak. Wanita tua di depannya adalah kasus seperti itu, begitu juga mantan pemimpin klan Bai dari klan Bai Ningbing. Wanita tua itu tidak curiga terhadap Bai Ningbing, dia meraih tangannya dan menepuk, Nona muda, saya tahu beberapa hari ini, bagaimana pria bisa memiliki pantat dan pinggang seperti Anda. Tidak heran Anda memakai topi jerami, dan tidak suka berbicara. Meskipun saya sudah tua, saya masih seorang wanita, kami wanita memiliki bakat dibandingkan dengan pria, yaitu kami teliti. Ah,
Bai Ningbing tidak tahu harus berkata apa. Wanita tua itu antusias, berbicara dengan nada pengertian, "Saya mengerti Anda, sebagai seorang wanita, berdandan seperti ini di luar untuk melindungi diri Anda sendiri, jika tidak, kecelakaan mungkin terjadi." Bai Ningbing tidak bisa berkata-kata. Dia membenci orang yang menggunakan kata wanita untuk memicu sarafnya. Tetapi terhadap wanita tua yang antusias dan sederhana ini, dia sangat tidak berdaya. Wanita tua itu tersenyum sampai matanya menjadi garis lurus, tiba-tiba menekan suaranya, "Kalian berdua pasti pasangan kan? Kamu terlalu keras akhir-akhir ini, aku bahkan bisa mendengarmu dari jauh. Saya tidak ingin mengatakan ini tetapi, tindakan itu, Anda harus menahan diri. Ini hanyalah mimpi buruk." Ekspresi Bai Ningbing membeku, seperti dia disambar petir. "Bibi, bukan itu yang kamu pikirkan." Beberapa saat kemudian, dia hampir tidak memeras kalimat ini, ekspresinya sangat kaku. Mendesah, "Mengapa kamu begitu pemalu? Bukan apa-apa, kamu bisa memberitahuku segalanya. Saya telah hidup selama bertahun-tahun, apa yang belum saya lihat?" Nenek itu mengedipkan mata, tertawa sampai giginya terlihat. Dan kemudian tatapannya beralih ke tempat tidur, tanpa sadar atau tidak. Bai Ningbing mengikuti tatapannya, dan hanya ingin bunuh diri. Tapi sejujurnya, spray robek olehnya. Selanjutnya, wanita tua itu mengatakan beberapa hal padanya, tetapi otak Bai Ningbing berantakan, tidak mendengarkan sepatah kata pun. Sore harinya, ketika Fang Yuan kembali untuk makan, wanita tua itu memblokirnya di pintu, dengan ramah mengingatkan, "Nak, istrimu sudah memberitahuku. Saya tahu anak-anak muda sedang panas tetapi Anda harus menjaga tubuh Anda sendiri, dan bahkan lebih peduli pada istri Anda. Ingat kata-kataku oke?" Hah. Fang Yuan membuka mulutnya lebar-lebar, tidak bisa bereaksi terhadap apa yang baru saja dia dengar. Wanita tua itu mendecakkan lidahnya, menggunakan nada tidak puas dan tidak berdaya, "Segala sesuatu tentangmu baik, kecuali kamu terlalu sederhana. Jujur, kamu akan kalah pada akhirnya." Jika klan Gu Yue, penyelidik ilahi Tai, atau Bai Hua dan Bai Sheng mendengar kata-kata ini, mereka mungkin melompat keluar dari kuburan mereka. Fang Yuan berdiri di tempat dengan linglung, tiba-tiba cahaya melintas di matanya, dan dia akhirnya mendapatkannya. "Oh, itu, hehe." Dia menggaruk kepalanya dengan malu-malu, mengangguk, "Bibi, kamu benar, aku mengerti." Di meja makan, dia melihat Bai Ningbing. Bai Ningbing menatapnya dengan dingin, tubuhnya hampir memancarkan udara dingin. Sudut mata Fang Yuan berkedut tanpa henti. Masalah ini juga menjadi pengingat bagi Fang Yuan. Fang Yuan dapat dengan mudah memerankan peran apapun, itu karena dia memiliki pengalaman yang kaya dan cakrawala yang luas. Tapi Bai Ningbing tidak, karena bahkan setelah menyamar, dia masih memiliki kekurangannya. Untungnya, kekurangan ini kecil, dan di dunia ini, setiap kali seorang wanita bepergian, dia pasti akan berdandan seperti laki-laki, untuk mengurangi potensi bahaya yang mungkin dia hadapi. Meskipun kesalahpahaman ini sangat canggung, Fang Yuan harus mengakui bahwa ini dapat menyembunyikan identitas asli mereka dengan lebih baik. Suasana hati Bai Ningbing menjadi lebih buruk. Malam itu, dia bertanya pada Fang Yuan lagi, kapan dia bisa mengembalikan Yang Gu kepadanya. Fang Yuan hanya bisa menjawab, bahwa begitu dia mencapai peringkat 3, dia akan mengembalikannya kepadanya. Bai Ningbing mendengus, dia mengerti Fang Yuan, dia lebih suka mati karena mempercayai kata-kata Fang Yuan. Tapi sekarang dia belum bisa mengambil Yang Gu dengan paksa. Ketika saya sampai di kota Klansang, saya harus mendapatkan setidaknya sumpah racun Gu 3 tangan, atau bahkan menangkap Gu juga akan berhasil. Berpikir begitu, Bai Ningbing bahkan lebih cemas untuk sampai ke kota Klansang. Selain kultivasi ganda, kultivasi Fang Yuan memiliki babak baru yang ditambahkan ke dalamnya. Artinya, menggunakan kekuatan buaya Gu untuk meningkatkan kekuatannya. Omong-omong, mampu memberi makan kekuatan buaya Gu sampai saat ini, di luar harapan Fang Yuan. Yang harus diterima kasih adalah klan Bai. Karena mendapatkan daging buaya dalam jumlah besar dari mereka, Fang Yuan bisa membesarkannya hingga sekarang. Jika tidak, itu akan mati kelaparan sejak lama. Kekuatan buaya Gu seperti babi hutan hitam dan putih Gu, mereka secara permanen menambah kekuatan ke tubuh Gu Master. Tapi sebelum peringkat 6, seorang Master Gu masih memiliki tubuh fana.
Seperti mangkuk, itu tidak bisa berisi danau, tubuh Gu Master pada akhirnya memiliki batasnya. Itu juga mengapa Fang Yuan tidak bisa menggunakan kekuatan buaya Gu sebelumnya. Tapi sekarang, dia telah memperoleh tulang besi Gu dan tulang giok Gu dari Gunung Bai Gu. Kedua Gu ini adalah tipe pengeluaran Gu. Masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing, dan nilai-nilai mereka hampir sama, mampu meningkatkan fisik Gu Master secara permanen. Memilih Gu mana yang menentukan rute perkembangan Gu Master. Ketika Gu Master menggunakan Gu, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Beberapa Gu tidak dapat digunakan bersama, sementara beberapa saling melengkapi dan menghasilkan efek yang lebih besar saat digunakan bersama. Bai Ningbing pernah menggunakan otot es Gu, sehingga tubuhnya terbuat dari otot es. Otot es menghentikan keringat, sehingga dia tidak dapat menggunakan Gu seperti Gu keringat darah di masa depan. Dan jika dia menggunakan tulang giok Gu, tulang fana aslinya akan menjadi tulang giok. Otot es dan tulang giok, itu adalah kombinasi yang luar biasa. Setiap orang memiliki kebutuhannya sendiri, tulang giok otot es mungkin cocok untuk Bai Ningbing, tetapi itu tidak cocok untuk Fang Yuan. Mempertimbangkan Gu legendaris di kota Klansang, Fang Yuan berencana, dia ingin membentuk tendon baja, tulang besi, yang paling efektif. Bisa mendapatkan tulang besi Gu di Gunung Bai Gu, itu adalah skenario yang sempurna baginya. Setelah menggunakan tulang besi Gu, tulang Fang Yuan sekeras besi sekarang. Dengan fondasi tubuhnya yang ditingkatkan, dia sekarang dapat menambahkan kekuatan satu buaya. Selain kekuatan dua babi hutan, kekuatannya terus meningkat. 7 hari berlalu dalam sekejap. Menurut kesepakatan awal mereka, Fang Yuan mendapat gerobak daun maple ungu dari kepala desa tua. Barang-barang ini sangat murah, seluruh gerobak bahkan tidak bisa dijual dengan 2 batu purba. Tapi ini bukan tujuan Fang Yuan, dia hanya ingin menyembunyikan identitasnya dan mengikuti dan lebih dekat ke karavan. Ketika karavan tiba, itu 3 hari lebih lambat dari yang diharapkan kepala desa tua. Hanya pada hari ke-9 mereka muncul. Kota yang awalnya damai itu berkembang pesat dengan kehidupan lagi. Ukuran karavan sangat besar. Kumbang gemuk kulit hitam seukuran bas membawa barang dan orang saat mereka merangkak perlahan. Di samping mereka, burung unta berwarna menyeret derai. Laba-laba besar gunung membungkus kotak dan wadah di tubuh mereka, ular bersayap berkelok-kelok, dan kodok membawa bundel besar di atasnya. Guti pestet ini membentuk tubuh utama karavan. Selain itu, ada sejumlah besar manusia yang menarik sapi, kuda, atau membawa tas bambu. Karavan tahun ini akhirnya tiba. Setiap kali saya melihat ular-ular ini, saya sedikit takut. Tuan Gu Master benar-benar luar biasa, mereka bisa membuat ular kejam ini begitu jinak. Saya harap daging yang diawetkan saya dapat dijual kali ini, saya tidak mengharapkan harga tinggi, saya akan puas hanya dengan beberapa pecahan batu purba. Ya, keberuntungan kita tidak sebaik orang luar. Kepala desa terlalu bias, itu adalah seluruh gerobak daun maple ungu, untuk berpikir dia memberikannya seperti itu. Penduduk desa membuat banyak kios sementara di pintu masuk desa, saat Fang Yuan dan Bai Ningbing menyeret gerobak daun maple ungu, bercampur di antara mereka. Di antara orang-orang ini, beberapa semuanya penduduk setempat, yang lain dari desa lain, membawa barang. Tempat dengan orang akan memiliki persaingan untuk mendapatkan keuntungan. Fang dan Bai, meskipun mereka tinggal di desa dan membajak ladang selama 7 hari, gerobak daun maple ungu mereka menarik banyak tatapan cemburu ke dalam mereka. Fang Yuan tentu saja tidak memperhatikan mereka. Dia diam-diam mengamati anggota karavan yang mendekat. Karavan ini campuran, dengan banyak kekuatan klan yang berbeda di antara mereka berkumpul bersama. Itu tidak seperti karavan klan Jia, dengan klan Jia sebagai kekuatan utama. Karavan ini, selain pemimpin yang dipilih, ada juga sejumlah wakil pemimpin, seperti pasukan aliansi. Ini adalah kabar baik bagi Fang Yuan. Semakin kompleks struktur karavan, semakin mudah baginya untuk bercampur. Hei, berapa banyak kamu menjual gerobak daun maple ungu ini? Seseorang dengan cepat datang untuk menanyakan harga. 2,5 batu purba. Kata Fang Yuan, 2,5. Kamu sebaiknya merampok. Orang itu menatap dengan mata terbuka lebar. Beli atau pergi? Bai Ningbing berkata di samping. Orang itu melambaikan lengan bajunya dan pergi.
Jika mereka benar-benar menjual gerobak ini, alasan apa yang akan digunakan Fang dan Bai untuk bergabung dengan karavan? Dengan demikian, mereka sengaja menolak 3 pembeli potensial dan menghalangi mereka. Sampai malam, mereka masih belum berhasil menjual gerobak daun maple ungu. Sebaliknya, yang lain berhasil menjual sebagian besar rumput obat, daging yang diawetkan, susu, del. Bagaimanapun, karavan itu sangat besar, mereka perlu mengisi kembali barang-barang ini. Banyak orang melihat Fang dan Bai sebagai lelucon, dan beberapa bahkan mulai mengejek mereka. Beberapa orang baik hati mengingatkan mereka untuk menurunkan harga dengan tepat. Tapi Fang dan Bai tidak mengindahkan mereka semua. Sebelum malam hari, Fang Yuan berpura-pura sedih, menyeret gerobak daun maple ungu ini kembali ke rumah kepala desa tua. Kepala desa tua itu bertanya, dan menghela nafas, kalian berdua, sudah kubilang bahwa 2 batu purba sudah mahal. Kami dapat menjualnya bahkan seharga 1,5. Mengapa kamu tidak mendengarkanku? Dengan tegas menjual dengan harga 2,5. Kamu harus tahu, ada banyak daun maple ungu di Gunung Ziyu. Orang-orang itu membelinya karena lebih nyaman bagi mereka, dan mereka dapat menghemat waktu untuk mengambilnya. Sai, tidak ada gunanya memberitahumu sekarang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kepala desa tua terus menghela nafas. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, kami hanya ingin menjualnya untuk lebih banyak batu purba, 1 untuk menutup biaya, yang lainnya adalah untuk merawat orang tua kami. Siapa sangka setelah begitu banyak usaha, itu tidak bisa dijual. Dia terdengar cemas, sedikit tangisan dalam pidatonya. Mendengar kata-katanya, hati kepala desa tua itu melunak, dendam di hatinya menyebar lebih dari setengahnya. Fang Yuan berkata lagi, jangan khawatir kepala desa tuan, saya telah memutuskan untuk mengikuti karavan besok. Dengan menurunkan harga, saya yakin kita bisa menjualnya pada akhirnya. Ikuti karavan. Siapa yang mengizinkanmu mengikuti karavan? Kepala desa tua itu menatap dengan mata terbuka lebar. Fang Yuan berkata faktanya, saya melihat banyak manusia di karavan. Jika mereka bisa mengikuti, mengapa kita bisa? Kepala desa tua menyandarkan kepalanya di lengannya, itu adalah pelayan keluarga Tuan Gu Masters. Anda pikir siapapun bisa mengikuti mereka? Bagaimana jika orang-orang dengan niat buruk berbaur di antara mereka? Ah, mulut Fang Yuan terbuka lebar, tertegun di tempat, lalu bagaimana? Karavan akan berangkat besok, mendesah. Orang tua itu menghela nafas dalam-dalam, tidak apa-apa, aku akan membantumu sampai akhir. Besok aku akan memohon mereka untuk mengizinkanmu masuk ke karavan, semuanya terserah nasibmu. Matahari baru saja terbit, dan masih ada beberapa bintang yang terlihat di langit biru muda. Melihat jauh, Gunung Ziyu diselimuti warna ungu tua, damai dan misterius. Setelah istirahat semalam, karavan sudah mulai memuat barang-barang mereka. Periksa barangnya sekali lagi, ikat talinya dengan erat, jika ada yang jatuh selama perjalanan, kami akan menghukummu dengan 100 pukulan. Cepat, 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 beri makan kumbang kulit hitam kita sampai kenyang. Gu Masters memerintahkan dan mengirim pelayan keluarga mereka ke keadaan sibuk. Beberapa memiliki temperamen buruk, memegang cambuk di tangan mereka, siapapun yang bergerak perlahan akan dicambuk. Beberapa menyukai cacing Gu mereka, dan memberi mereka makan secara pribadi. Tuan Chen, kepala desa tua itu membungkuk, memberi penghormatan kepada salah satu wakil pemimpin di karavan. Oh, Zhang Tua, aku sibuk di sini, katakan saja padaku apa yang harus kamu katakan. Kata guru Chen Gu ini. Seperti ini, saya memiliki 2 junior, melakukan bisnis kecil. Sebelum kepala desa tua selesai, Chen Gu Maste tiba-tiba berteriak, Chen Xin, mengapa kamu linglung? Pergi dan beri makan ular bersayap. Menurutmu para pelayan itu bisa memberi mereka makan dengan benar? Ularmu itu telah menelan 3 pelayan beberapa hari ini. Ya tetua klan, Chen Xin dicengkeram, mengangkat kepalanya dan berkata. Tapi Chen Gu Master tidak melepaskannya, menegur lagi, sudah berapa kali saya memberitahu Anda, panggil saya tetua klan di desa, di karavan, Anda harus memanggil saya sebagai wakil pemimpin. Ya Tuan Wakil Pemimpin. Chen Xin menjawab, melarikan diri dengan cepat. Ini, Chen Gu Master memarahi terengah-engah karena marah, sebelum menoleh ke kepala desa tua, apa yang kamu katakan sebelumnya? Oh, kamu ingin aku menjamin 2 juniormu untuk memasuki karavan.
Tuhan benar-benar bijaksana, itulah masalahnya. Kepala desa tua dengan cepat menjawab. Itu, Chen Gu Master sengaja bersenandung. Kepala desa tua itu diubah menjadi Gu Master olehnya, karena rute ini perlu dilewati karavan, dia membutuhkan seseorang yang bekerja untuknya. Bagi karavan yang bepergian, desa-desa itu sangat penting, tetapi dusun-dusun fana di sepanjang jalan juga tidak dapat diabaikan, mereka sama pentingnya. Karavan memiliki banyak orang dan banyak yang harus dilakukan, banyak sumber daya hidup akan cepat dihabiskan dan perlu diisi ulang di sepanjang jalan. Ada juga pelayan, ketika mereka menghadapi bahaya, beberapa pelayan mati dan tenaga menjadi kurang. Karavan harus memilih beberapa manusia di dusun-dusun itu untuk direkrut. Omong-omong, di antara pelayan keluarga Chen Gu Master, tenaga kerja mulai terasa kurang, bagaimanapun juga manusia memiliki kehidupan yang murah, mereka hanyalah sejenis sumber daya yang dapat dibuang yang dapat berbicara dan bergerak. Selanjutnya, ketika saya menyeberang Gunung Ziyu, saya masih perlu memanfaatkan Zhang Tua, jika saya tidak menyetujui permintaannya, bukankah itu akan membuatnya putus asa? Meskipun saya kekurangan tenaga kerja sekarang, saya tidak bisa setuju dengan mudah. Saya harus menunggu, dan menjual bantuan ini dengan harga yang bagus. Chen Gu Master masih mempertimbangkan, ketika seorang utusan Gu Master dari karavan datang berlari. Ada setumpuk kertas di tangannya, saat dia berlari dan berteriak, semua anggota perhatikan, ada surat perintah penangkapan baru, ada surat perintah penangkapan baru. Dia berteriak sambil menempelkan selembar kertas di tubuh kumbang gemuk kulit hitam. Surat perintah penangkapan baru, dari klan mana? Berapa banyak hadiah? Ambil untukku. Chen Gu Master tertarik. Ya, wakil pemimpin. Utusan Gu Master dengan cepat menyerahkan selembar kertas. Chen Gu Master melihat, oh, surat perintah penangkapan dari klan Bai. Selama informasinya akurat, mereka akan memberikan 1000 batu purba. Begitu banyak. Mata Chen Gu Master bersinar, mendapatkan minat pada masalah ini. Ada dua harga pada surat perintah, satu adalah harga informasi, yang lainnya adalah harga pembunuhan. Informasi dengan harga 1000 batu purba, biasanya digunakan untuk pembudidaya iblis yang dicari yang telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Tapi poster ini hanya menunjukkan dua anak muda, dengan fitur yang tepat, dan satu bahkan sangat cantik. Satu jantan satu betina, ini adalah dua pemula. Satu adalah peringkat 1 Gu Master, yang lainnya adalah peringkat 3. Dengan harga informasi 1000 batu purba, dan harga pembunuhan 5000-8000 batu purba. Puff, sepertinya klan Bai membenci kedua iblis ini sampai ke intinya. Hehe, Chen Gu Master menertawakan kesulitan mereka, selama itu bukan keluarga Chen-nya. Yang tidak dia ketahui adalah, dua iblis ini ada di dekatnya. Kepala desa tua itu melihat surat perintah penangkapan, dan hawa dingin datang dari dalam hatinya. Dunia Gu Master benar-benar berbahaya, anak muda yang begitu cantik, sebenarnya adalah pembudidaya iblis kriminal. Mari kita berharap mereka tidak datang ke desa kita. Baiklah, melihat bagaimana kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun Zhang, aku akan menyetujui permintaanmu. Kata Chen Gu Master, terima kasih Tuhan. Tuhan, aku akan memanggil mereka ke sini sekarang. Kepala desa tua itu sangat gembira. Chen Gu Master melambaikan tangannya, tidak perlu, saya sangat sibuk. Minta saja mereka untuk melapor ke Chen Xin. Terhadap dua manusia, dia tidak tertarik. Pada saat yang sama, dia tidak menghubungkan mereka ke surat perintah penangkapan di tangannya, bagaimanapun juga ini adalah permintaan klan Bai, dan mereka berjarak ribuan li. Chen Gu Master tanpa sadar merasa bahwa dia berada di jarak yang sangat aman. Ini adalah pemikiran yang sangat umum. Bahkan di bumi modern, ketika kasus pembunuhan terjadi di kota-kota, tidak peduli seberapa kejam dan kejinya itu, kota-kota lain tidak merasakan banyak bahaya, bahkan jika transportasi begitu maju. Selain itu, mereka juga memiliki mentalitas pikiran kebetulan. Di dunia yang luas ini, di mana orang-orang tinggal di mana-mana, bagaimana kedua iblis ini bisa datang ke karavanku? Maka saya akan terlalu sial, itu tidak mungkin. Orang selalu cenderung berpikir bahwa peristiwa sial tidak akan terjadi pada diri mereka sendiri. Selain itu, banyak orang dalam surat perintah penangkapan adalah karakter yang sangat kejam dan kejam, menarik perhatian orang. Dua pemula seperti Fang dan Bai,
satu peringkat 3 dan satu peringkat 1, berapa jumlah mereka? Chen Xin melihat mereka berdua tetapi tidak memikirkan surat perintah sama sekali. Citra Fang dan Bai telah berubah total, tidak hanya Fang Yuan yang cacat, tetapi setelah hari-hari berlatih, dia juga mulai menjadi lebih alami. Chen Xin langsung kehilangan minat, terutama penampilan Fang Yuan membuatnya jijik. Dia hanya peringkat 1, sementara Fang Yuan naik ke peringkat 2 beberapa hari yang lalu. Chen Xin mengamati mereka dengan sembarangan, dan tidak merasakan aura Gu Master, sehingga memanggil seorang petugas lama dan membuatnya mengatur pekerjaan Fang dan Bai. "Siapa namamu?" Petugas tua itu bertanya. Hanya pada saat ini seseorang menanyakan nama mereka. "Namaku Heitu, istriku bernama Bai Yun." Fang Yuan dengan santai berkata. "Perempuan." Petugas tua itu mengerutkan kening. Dia menatap Bai Ningbing dan melihat penampilan kulitnya yang gelap dan penampilannya yang linglung, dia bernama Bai Yun 1. Heitu ini juga sangat jelek. Wanita adalah masalah, Anda harus lebih berhati-hati. Jika sesuatu terjadi, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian. Kata petugas tua itu, "Aku tahu, gerobak di sampingku ini dipenuhi dengan daun maple ungu. Istri saya tinggal di gerobak dan mengurus barang, saya tidak ingin banyak berinteraksi dengan orang lain." Kata Fang Yuan, senang kamu mengerti." Petugas tua mengatur tugas fisik untuk keduanya, untuk memindahkan barang, tetapi untuk Fang Yuan dan Bai Ningbing, itu tidak masalah sama sekali, tetapi Bai Ningbing harus berpura-pura dan bertingkah seperti dia kehabisan napas terus-menerus, menyebabkan kelelahan mentalnya. Tidak jauh dari situ, beberapa pelayan keluarga mengendur, beristirahat di sudut. Tatapan mereka diarahkan ke arah Fang dan Bai. "Saudara Qiang, ada dua pendatang baru." Beberapa orang melihat mereka membawa barang-barang pribadi mereka. Itu seluruh gerobak daun maple ungu. Seorang pelayan keluarga kurus berkata dengan penuh semangat. Merampas pendatang baru, itu adalah ritual yang sering dilakukan oleh karavan orang tua. Saudara Qiang berjongkok di tanah, menyipitkan mata, "Saya melihatnya. Monyet kurus, coba mereka. Tubuhnya kuat seperti lembu, meskipun otot-ototnya berkembang, dia bukan orang yang gegabah. Di dunia di mana Gu Masters memerintah di atas segalanya, kekuatan manusia tidak ada yang spektakuler. Mampu menjadi orang terpenting di lingkaran kecil ini, dia memiliki sedikit kecerdasan." Monyet kurus menghela nafas, di bawah pengawasan semua orang, dia mendekati Fang Yuan. "Hei saudaraku, kamu dari mana?" Yang lain memanggil saya saudara monyet. "Mulai sekarang kita akan bekerja sama, saya harap kita bisa bekerja sama secara damai." Monyet kurus memaksa senyum. Fang Yuan meliriknya, hanya mengucapkan sepatah kata pun, berebut. Mata monyet kurus melebar saat dia menunjukkan ekspresi marah. Fang Yuan tidak menatapnya, tetapi terus memindahkan barang-barangnya. Dia telah bekerja di karavan di kehidupan sebelumnya, sangat jelas. Dari ritual semacam itu. Dengan kata sederhana, monyet kurus sedang menguji air, menggunakan kata-kata untuk menguji identitas Fang Yuan. Jika dia tidak memiliki dukungan, mereka akan bekerja sama dan menggertaknya, merampas beberapa manfaatnya. Tapi kenyataannya, tidak hanya manusia seperti ini, Gu Master juga sama, mereka hanya melakukannya dengan lebih elegan. Bergerak sendirian dan mempertaruhkan nyawa mereka, itu termasuk bertarung dengan binatang buas. Bergerak bersama dalam kelompok, itu bersaing dengan jenis mereka sendiri. Di tempat-tempat dengan manfaat, terjadi konflik. Bagaimanapun juga, hanya ada begitu banyak ruang, semua orang ingin hidup lebih baik, dan memiliki lebih banyak ruang untuk diri mereka sendiri, apa yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menyerang ruang orang lain. Monyet kurus tidak menyangka Fang Yuan tidak akan memberikan wajah, sehingga dia tertegun di tempat itu, menatap tajam ke arah Fang Yuan. Fang Yuan tidak memikirkan karakter seperti itu. Manusia itu murah seperti rumput, bahkan jika satu atau dua terbunuh, lalu apa? Selama barang masih dikirimkan, Master Gu yang bertanggung jawab tidak akan peduli. Bahkan jika mereka melakukannya, Fang Yuan memiliki metode cadangan untuk menyelesaikan masalah ini. Secara keseluruhan, mencoba memprovokasi Fang Yuan, para pelayan keluarga ini mencari kematian. "Apa, kenapa kamu tidak berebut? Kamu ingin aku mengusirmu?" Fang Yuan menatap monyet kurus dengan dingin lagi. Monyet kurus mendengus, tetapi tidak meledak dalam amarah, malah pergi.
Sikap yang begitu kuat, itu menyebabkan saudara Qiang merasa terancam. Apakah keduanya memiliki semacam latar belakang? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu sombong? Sebaiknya saya memeriksa latar belakang mereka terlebih dahulu. Karavan melakukan perjalanan sepanjang hari, dan memilih lembah untuk berkemah di malam hari. Hari itu berjalan cukup baik untuk karavan karena mereka hanya menemukan 3 kelompok binatang kecil. Mereka membunuh 2 kelompok dan mengusir 1 kelompok itu. Menghitung kerugian dan keuntungan yang mereka peroleh dari membunuh kelompok binatang, mereka malah menghasilkan beberapa keuntungan. Matahari terbenam mewarnai awan dengan warna merah, oranye, merah keabu-abuan, ungu. Ada semua jenis warna. Awan juga terbentuk menjadi segala macam bentuk, muncul seperti singa yang mengaum pada satu saat, atau Pegasus yang berlari kencang pada saat berikutnya, atau lautan bunga yang mekar. Sinar matahari warna-warni menyinari lembah yang menyerupai permata hijau giok. Setelah karavan menyelesaikan semua pengaturan untuk malam itu, ada area tertentu di karavan yang merupakan hiruk-pikuk suara. Ayo, lihatlah, daging binatang yang baru disembelih hari ini. Buttermilk harum dan manis. Hanya 10 potong pakaian yang tersisa, penjualan stok. Fang Yuan dan Bai Ningbing juga ada di antara kerumunan. Mereka menyeret gerobak tangan mereka dan menempati suatu area. Di sebelah kiri mereka ada kios yang menjual rempah-rempah liar dan di sebelah kanan mereka ada kios yang menjual susu. Bai Ningbing agak tertarik dengan semua ini saat dia melihat sekelilingnya, berpikir akan ada bazar kecil seperti ini di karavan. Jika ada konsumsi, akan ada transaksi, dan konsumsi dengan demikian akan merangsang pasar. Fang Yuan menjawab. Mata Bai Ningbing berkilat, kata-kata ini benar-benar tajam. Dia memandang Fang Yuan, apakah kamu berencana menjual daun maple ungu ini? Fang Yuan sedikit menganggukkan kepalanya, kami sudah memasuki karavan sehingga kami dapat dengan mudah membuangnya sekarang. Menyimpannya bersama kita hanya akan menarik keserakahan beberapa. Terlebih lagi, tidak mudah untuk melestarikan daun maple ungu. Mereka memilikinya selama lebih dari sehari, dan daun maple ungu di gerobak Fang Yuan sudah menunjukkan tanda-tanda layu. Dan seiring berjalannya waktu, nilainya hanya akan semakin berkurang. Tentu saja, Fang Yuan tidak peduli dengan 2 batu purba yang sangat sedikit. Namun, membuang mereka saja tidak akan sesuai dengan identitas mereka saat ini, dan hanya akan menimbulkan kecurigaan. Bazar kecil di karavan dibagi menjadi 2 jenis. Yang kita hadapi hanyalah transaksi antar manusia dan itu akan diadakan setiap hari. Jenis lainnya adalah transaksi antara Gumasters, yang diadakan seminggu sekali. Kata Fang Yuan, mata biru Bai Ningbing, ditutupi oleh topi jerami, sedikit cerah, akan sangat membantu kami jika kami bisa bergabung dengan bazar kecil yang diadakan untuk Gumasters. Kota Klan Sang masih sangat jauh, jika tidak ada yang lain, kami membutuhkan Gu investigasi untuk mencegah keadaan yang tidak terduga. Aku sudah merencanakan ini tapi masih terlalu dini. Fang Yuan dengan percaya diri tersenyum saat memikirkan hal tertentu di bunga tusitanya. Keduanya sedang berdiskusi dengan lembut, ketika seorang pelayan laki-laki berjalan sambil terhuyung-huyung. Dia mengenakan pakaian lusuh dan robek, wajahnya dipenuhi noda darah, kemiripan yang jelas dengan pengemis. Saat dia berjalan ke kios di samping Fang Yuan, dan melihat panci berisi susu, dia menelan ludahnya, saudaraku, bisakah kamu memberiku susu untuk diminum? Pergi, jangan menghalangi bisnisku. Penjual susu dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Pelayan laki-laki ini, tanpa daya, berjalan menuju gerobak Fang dan Bai, 2 bersaudara. Dia bahkan belum selesai mengucapkan kalimatnya, ketika Fang Yuan berjalan ke depan dan menendangnya, berteriak dengan nada kejam, kacau-kacau. Pelayan laki-laki itu jatuh ke tanah, pakaiannya yang compang camping ternoda oleh tanah berlumpur hitam. Luka sebelumnya dirangsang oleh tendangan, membuatnya meringis kesakitan. Dia memanjat dengan susah payah, dan memandang Fang Yuan dengan kebencian, bagus, saya akan mengingat ini, kita semua manusia, semua orang mengalami hari yang buruk. Ekspresi Fang Yuan menjadi dingin saat dia mengangkat kakinya lagi. Bam, pelayan ini jatuh ke tanah lagi. Berani mengucapkan sepatah kata lagi. Fang Yuan menatap pelayan ini dengan ganas. Pelayan itu menatap Fang Yuan saat dia merangkak, tetapi dia tidak berani mencicit sepatah kata pun. Namun, saat dia berdiri,
dia kembali bertemu dengan tendangan Fang Yuan. Aku tidak suka ekspresimu. Fang Yuan berbicara dengan acuh tak acuh dengan tangan bersilang di dadanya. Pelayan itu menundukkan kepalanya dan merangkak diam-diam, tidak berani melihat Fang Yuan lagi. Dia tidak terus mengemis lagi dan berjalan jauh. Melihat sosoknya yang pergi, Bai Ningbing bertanya dengan bingung, aneh, bagaimana mungkin ada pengemis di karavan? Ini normal, pelayan ini pasti melakukan kesalahan atau tuannya sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Singkatnya, dia dipukuli oleh seorang Gu Master dan juga makanannya dibatalkan. Fang Yuan mengangkat bahunya, tatapannya, bagaimanapun, dengan dingin melirik ke sudut. Di sudut, 3 hingga 4 pelayan bertubuh kokoh menangkap wajah baru, menggertak pendatang baru. Setelah memperhatikan situasi di rumah Fang Yuan, mereka menarik kembali pandangan mereka dan melihat target lain. Manusia memiliki kehidupan yang murah, status mereka sangat rendah, dan kelangsungan hidup mereka sama sulitnya dengan berjalan di atas kawat baja. Di dalam karavan, Master Gu dapat dengan mudah memukuli mereka sampai mati dan mengambil nyawa mereka seperti memotong rumput. Bagaimanapun, manusia seperti mereka dapat diisi ulang dengan mudah di dusun di sepanjang jalan. Setiap kali karavan menemukan bahaya, akan ada sejumlah besar manusia yang sekarat. Selain itu, ada juga perjuangan rahasia dan hampir putus asa antara manusia itu sendiri. Fang Yuan baru saja tiba di karavan, tetapi 2 kelompok sudah ingin mencari masalah untuknya. Dia, tentu saja, tidak takut dengan masalah ini, dan dapat dengan mudah menyelesaikannya, tetapi dia lebih suka menyelesaikannya lebih awal. Tentu saja, ada beberapa manusia yang menjalani kehidupan yang indah. Kebanyakan dari mereka adalah mereka yang memiliki latar belakang atau kerabat dan teman Gu Masters, menggunakan identitas ini untuk melakukan apa yang mereka suka. Setelah pengemis itu pergi, 2 kelompok manusia mendekati Fang Yuan. Kepala satu kelompok adalah seorang lelaki tua dengan mata tajam. Setelah menanyakan harga Fang Yuan, dia segera menurunkan harganya menjadi 1/4. Fang Yuan menganggap identitas gezer tua ini harus menjadi kepala pengawas yang bertugas mengatur tugas untuk para pelayan. Kepala kelompok lain adalah seorang wanita. Dia benar-benar mengenakan pakaian sutra dan matanya memancarkan tatapan menggoda. Fang Yuan segera mengerti bahwa dia pasti alat seks dari Master Gu tertentu atau laki-laki. Kedua kepala itu sama-sama ditemani oleh sejumlah besar orang, dan meskipun mereka adalah manusia, status mereka sangat jelas. Mereka menurunkan harga ke jumlah yang sangat rendah, dengan tujuan membeli rendah dan menjual tinggi. Mereka memiliki kekayaan dan tidak seperti kebanyakan pelayan yang bahkan tidak bisa memastikan apakah mereka bisa mendapatkan makanan hari itu. Sementara Fang Yuan tidak membutuhkan gerobak daun maple ungu ini, untuk mencocokkan dengan identitasnya saat ini dan tidak membiarkan kucing keluar dari tas, dia menolak penurunan harga kedua orang ini. Orang tua itu pergi dengan wajah yang menyenangkan tetapi ada ancaman yang tersembunyi dalam nada suaranya. Wanita itu baru saja pergi sambil mengutuk dan mengumpat. Saya akan menjual gerobak daun busuk ini kepada orang berikutnya yang datang untuk menawar. Tepat ketika Fang Yuan sedang merenungkan tindakan selanjutnya, bazar kecil itu tiba-tiba gempar. Beberapa orang dengan bersemangat bersorak dan berteriak. Wanita yang baik hati dari klan Zhang telah tiba. Nyonya Zhang penuh kasih dan baik hati, dia adalah inkarnasi peri. Dia adalah orang yang sangat baik. Aku tidak akan kelaparan hari ini. Apa yang terjadi? Bai Ningbing mengamati situasi dan melihat gambar hijau muncul melalui pintu masuk bazar. Fang Yuan juga bingung, ada apa dengan ini? Nyonya Zhang, Peri Zhang, sekelompok pelayan berbondong-bondong ke arah wanita itu, dan seketika, pintu masuk bazar penuh sesak. Orang-orang ini sebagian besar adalah orang-orang yang dihukum oleh Gu Master dan tidak punya apa-apa untuk dimakan sekarang. Pria yang ditendang Fang Yuan sebelumnya juga ada di antara mereka, mengulurkan leher dan lengannya. Jangan terburu-buru semuanya, ada banyak, pelan-pelan. Gadis berpakaian hijau itu berkata. Suaranya lembut, dan segera tenggelam dalam teriakan kerumunan. Tutup mulutmu, berbaris dan datang satu persatu. Siapapun yang berani bergegas atau berteriak, akan segera ditebas olehku. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di dalam bazar kecil. Seorang Master Gu tua tapi tangguh muncul di hadapan semua orang.
Dan saat dia menatap semua orang dengan tatapannya yang ganas, bazar kecil yang berisik itu segera menjadi sunyi. Ini adalah otoritas seorang Gumaster. Tidak ada seorang pun yang tidak percaya dia tidak akan melakukan apa yang baru saja dia katakan. Sebagai Gumaster, selama suasana hati mereka buruk, apa yang dipertimbangkan untuk membunuh 2 atau 3 manusia? Kerumunan saling mendorong, dan segera berbaris dalam barisan panjang yang rapi. Di depan antrian, gadis berpakaian hijau itu memegang sekeranjang roti kukus dan membagikannya. Seluruh bazar kecil benar-benar sunyi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang gadis berpakaian hijau itu dengan hormat, pemujaan, dan bahkan cinta. Bai Ningbing penasaran dan bertanya kepada pemilik kios ke samping, siapa dia? Apa, kamu bahkan tidak tahu tentang Lady Zhang Xinqi? Kamu harus pendatang baru, kan? Zhang Xinqi. Fang Yuan bertanya, alisnya terkunci erat, bicarakan semua yang kamu ketahui. Pemilik kios mengingat betapa kejamnya Fang Yuan telah menendang pelayan itu sebelumnya, dia tidak berani menyembunyikan apapun, Nyonya Zhang juga salah satu wakil pemimpin karavan kami. Dia tidak memiliki bakat terhadap kultivasi dan merupakan manusia seperti kita. Namun, dia memiliki latar belakang yang kuat di klannya, Gumaster di sampingnya adalah pengawalnya. Saya telah hidup begitu lama, tetapi sejujurnya, saya belum pernah melihat orang yang begitu baik. Lady Zhang membawakan makanan hampir setiap malam untuk para pelayan yang kelaparan. Dia datang bahkan jika cuacanya buruk. Surga tidak adil, mereka mencegah orang seperti itu berkultivasi. Bai Ningbing menganggukkan kepalanya dan tersenyum, berkata ke arah Fang Yuan, sungguh, semua jenis orang ada di dunia ini. Fang Yuan tidak menanggapi. Bai Ningbing melirik Fang Yuan dengan bingung, dan melihat ada yang salah dengan ekspresi Fang Yuan. Yang terakhir menatap tajam pada gadis berpakaian hijau itu, alisnya hampir berkerut menjadi simpul. Gadis berpakaian hijau itu memiliki rambut hitam legam seperti sutra yang menutupi bahunya, menonjolkan kecantikannya. Alisnya seperti tipis seperti asap, matanya sejernih bulan. Kulitnya seputih salju, dan bibirnya berwarna merah muda dan lembut. Dia tidak memiliki riasan di wajahnya, terlihat lembut dan lembut. Senyum tipis yang dia berikan dari waktu ke waktu saat membagikan roti kukus, murni dan polos. Dia mengenakan pakaian hijau dan memiliki aura segar dan polos. Dia anggun seperti anggrek, anggun seperti teratai dan lembut seperti air. Dari segi penampilan, dia berada di level yang sama dengan Bai Ningbing, tetapi dia bisa dikatakan cantik sekali dalam 1000 tahun. Jika seorang wanita memiliki penampilan yang bagus, mereka hanya dapat dianggap tampan, seperti minuman biasa. Hanya dengan watak, mereka dapat disebut cantik, seperti minuman keras yang sudah tua. Tidak diragukan lagi, gadis berpakaian hijau ini benar-benar cantik. Namun, tidak peduli seberapa cantik kamu, betapa mengharukan watakmu, semuanya tidak ada gunanya di mata Fang Yuan. Fang Yuan tidak melihat penampilannya, tidak peduli seberapa cantik dan watak apa yang dimiliki seseorang, jika Anda memotong kulit dan daging mereka, mereka semua adalah kerangka. Namun, dia bingung saat memikirkan sosok tertentu, bukankah gadis ini Zhang Xinqi? Zhang Xinqi adalah salah satu tuan muda dari klan Zhang. Dalam sebuah klan, putra dan putri pemimpin klan semuanya disebut tuan muda. Hanya ahli waris yang dapat memperoleh persetujuan para tetua, yang bisa disebut pemimpin klan muda. Dengan identitasnya sebagai tuan muda klan Zhang, Zhang Xinqi adalah seorang gadis dengan keberuntungan. Semua orang tahu anggota klan Zhang serakah dan berbahaya, tetapi Zhang Xinqi ini adalah satu-satunya pengecualian. Dia lembut dan lemah, tidak suka berkelahi, dan sangat lunak. Dia adalah pengusaha terburuk dari klan Zhang. Ketika dia berbisnis, dia tidak hanya sering mengalami kerugian, tetapi juga sering ditipu oleh orang lain. Dia dengan mudah mempercayai orang lain, dan poin krusialnya adalah dia tidak belajar setelah ditipu dan akan terus ditipu oleh orang lain. Sebagai tuan muda dari klan Zhang, dia pernah dianggap sebagai aib klan Zhang dan merupakan seseorang yang tidak dihargai oleh siapapun. Namun, mengingat dia memiliki garis keturunan pemimpin klan Zhang, dia tidak dikeluarkan dari klan. Dia tidak membeda-bedakan manusia tetapi malah merasa sangat bersimpati terhadap mereka, memberikan perawatan dan bantuan. Beberapa kali, dia bahkan telah membeli semua budak dalam pelelangan, dan ditegur keras oleh pemimpin klan Zhang.
Namun, takdir benar-benar luar biasa, pada akhirnya, dia menjadi kepala klan Sang. Bersambung.